Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Seperti apa perseteruannya saya bahas untuk Anda di sequel terbaru Perang Dagang. Elsa, kamu kok kayaknya serius banget? Lagi di apa? Kamu pernah baca nggak sih berita yang lagi viral itu? Oh, yang berdagang es teh. Bukan, itu tentang perekonomian dunia. Oh, perekonomian dunia. Emang lagi nggak stabil? Iya, lagi nggak stabil. Jadi kamu pernah dengar nggak sih yang perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina itu? Yang aku dengar sih dampaknya tuh nggak cuma di kedua negara tersebut, tetapi juga berdampak kepada negara lain termasuk negara Indonesia. Oh, yang itu aku tuh pernah baca sekilas. Nah, dampaknya itu katanya ke neraca perdagangan, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi aku tuh nggak tahu kronologi kok bisa terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Nah, kebetulan aku juga lagi nonton detail kronologinya itu gimana. Kalau kamu mau ikut nonton, ayo. Oke, boleh tuh. Selamat datang di Ekonomi Dunia hari ini. Kali ini kami akan membahas mengenai perang dagang yang terjadi antara negara Amerika Serikat dan juga negara Cina. Perang dagang yang terjadi antara dua negara tersebut telah menciptakan dampak besar terhadap perekonomian global. Perang dagang tersebut terjadi tahun 2018 hingga sekarang. Konflik ini dipicu oleh pengenaan tarif yang tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang impor yang berasal dari negara Cina. Sebagai balasannya, Cina juga memberlakukan tarif yang tinggi juga terhadap barang-barang impor yang berasal dari negara Amerika Serikat. Ketegangan perang dagang ini berdampak terhadap neraca perdagangan, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi baik di negara Amerika Serikat maupun di negara Cina. Ketegangan ini juga berdampak ke negara-negara mitra dagang seperti Indonesia. Dari grafik yang kita lihat menunjukkan ilustrasi neraca perdagangan yang terjadi antara negara Cina dan juga negara Amerika Serikat selama periode 2015 hingga 2022. Pada grafik menunjukkan surplus perdagangan bagi negara Cina, sedangkan bagi Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan. Karena mengalami defisit perdagangan secara terus-menerus, Amerika Serikat menerapkan biaya tarif tinggi untuk semua barang-barang impor dari Cina. Karena adanya kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh Amerika, membuat Cina kehilangan sebagian besar pasarnya di Amerika. Di sisi lain, Cina telah mengalihkan ekspornya ke berbagai negara di Eropa dan juga di Asia Tenggara. Indonesia pun berpeluang untuk meningkatkan ekspornya ke dua negara tersebut, khususnya di sektor agrikultur, tekstil, dan juga karet. Namun, peluang ini juga disertai dengan adanya tantangan. Ketergantungan Indonesia pada bahan mentah membatasi daya saing Indonesia di pasar global. Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar membuat biaya impor bahan baku semakin meningkat, meskipun daya saing ekspor sedikit terbantu karena pelemahan rupiah. Dampak lainnya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Penurunan permintaan komoditas utama seperti batu bara dan minyak bumi juga mempengaruhi ekspor Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kebijakan yang disarankan yaitu diversifikasi pasar, meningkatkan daya saing industri, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan kebijakan tersebut, dapat mengurangi efek negatif dari adanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Demikian laporan dari kami. Terima kasih. Oh, jadi gini ya, tentang dampak dan kronologi perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Indonesia tuh ada peluang yang besar dan juga tapi ada tantangan yang besar. Iya, menurut berita yang barusan kita pelajari itu, jadi strategi utama yang perlu kita siapkan adalah memperkuat daya saing ekspor dan diversifikasi pasar. Oh iya, itu juga penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar supaya sektor manufaktur itu terhindar dari fluktuasi. Dan investasi terhadap sektor manufaktur dan teknologi juga perlu kita tingkatkan supaya Indonesia tuh siap dalam menghadapi dinamika global. Oh, jadi bisa kita simpulkan dengan strategi ini Indonesia itu dapat mengurangi resiko terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, selain itu juga Indonesia itu dapat memanfaatkan peluang dari perang dagang ini. Ada kalian. Kami senang udah dengerin diskusi kalian. Jangan lupa ikuti terus berita ekonomi dunia bersama kami. See you!